Dan saat ini sudah terhubung dengan Yusuf Aditya Putratama untuk membahas mengenai efisiensi anggaran yang berujung pada efisiensi karyawan juga. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam, izin Bang Ardi. Baik, Mas Adit, setelah tadi mendengarkan berita pengantar kita yang sudah kita sampaikan tadi, ini kan dibatalkan katanya rencana untuk merumahkan karyawan. Mas Adit sudah dapat informasi soal ini, soal PHK yang atau langkah merumahkan karyawan yang dibatalkan dalam RDP bersama di Komisi 7 tadi siang? Sebelumnya izin atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, saya sangat luar biasa mendengar kabar itu. Tapi kabar itu baru sementara saya dengar dari berita dan beberapa grup di WA, grup TVRI Jogja, tapi kalau secara resmi bersurat itu belum untuk kembali bekerja gitu. Artinya belum ada atau dapat instruksi untuk kembali bekerja ya sampai sekarang ya? Kalau instruksi bersurat belum ada, hanya instruksinya hasil-hasil berita tentang rapat tadi siang. Nah, tapi saya ingin tahu juga nih Mas Adit, ketika Mas Adit mendapatkan surat undangan dari kantor ya, dari TVRI Yogyakarta begitu untuk diumumkan Mas Adit ini menjadi salah satu karyawan yang dirumahkan. Proses itu berapa lama Mas Adit bisa sampai tahu bahwa Mas Adit menjadi salah satu karyawan yang dirumahkan? 1 hari. 1 hari saja? Berarti sangat mendadak ya? Sangat mendadak, tidak hanya tahu bulat yang mendadak. Informasi ini juga mendadak. Isi surat undangannya bagaimana? Bahasanya, Mas Adit kalau boleh diceritakan? Kalau bahasanya itu isi suratnya rapat koordinasi atau seperti apa, saya waktu itu tidak membaca secara sepenuhnya, tidak saya baca karena di awalnya udah ada WA bahwa ada pengurangan atau kontributor sementara dirumahkan seperti itu. Jadi dalam surat tidak ada spesifik bahwa Mas Adit diundang ke kantor TVRI Yogyakarta untuk membicarakan atau mendiskusikan rencana perumahan Mas Adit begitu ya, merumahkan Mas Adit begitu. Tidak ada bahasa seperti itu di dalam surat undangan ya? Dalam suratnya itu secara detail tidak ada. Tapi ada impres apa gitu, tapi impres efisiensi anggaran begitu ya? Ya, mungkin ya. Kurang lebih seperti itu, tapi detailnya saya tidak baca. Tapi bahwa surat undangan itu berkaitan dengan rencana merumahkan Mas Adit dalam kaitannya dengan efisiensi anggaran itu tidak ada di dalam surat itu ya berarti ya? Ya, itu diobrolkan saat rapat. Karena ya. Ada berapa banyak karyawan di TVRI Yogyakarta yang sejauh ini dalam status dirumahkan? Kalau seluruhnya saya tidak hafal karena kebetulan kontributor ke kantornya hanya rapat koordinasi saja berapa bulan sekali. Yang jelas itu setiap kabupaten ada 1 kontributor dan itu dirumahkan semua. Ada beberapa kemarin yang bertemu itu teman-teman penyiar yang statusnya masih honor sama editor. Itu berarti tidak ada pemberitahuan semua ya ke semua karyawan yang dirumahkan, termasuk Mas Adit ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya bahwa ada rencana merumahkan karyawan gitu ya? Tidak, semuanya dadakan. Kalau status Mas Adit di TVRI ini sebagai, mohon maaf, karyawan honorer atau tetap? Honorer. Artinya yang dirumahkan ini semuanya honorer? Honorer, yang ASN sama yang P3K tidak dirumahkan. Sejak tahun berapa Mas Adit dan teman-teman yang dirumahkan ini bekerja di TVRI, Mas? Kalau saya dari tahun 2017. 2017, artinya sudah ada 7 tahun lebih ya? Ada teman lagi yang senior itu dari tahun 2009. 2009, wow lama sekali. Ya. Ini memang statusnya akan terus honorer atau ada rencana sebelumnya ya, sebelum ada pengumuman merumahkan karyawan ini? Dalam hari-hari bekerja Mas Adit sebelumnya begitu yang sudah 7 tahun lebih, begitupun teman-teman kontributor lain TVRI Yogyakarta lainnya, itu pernah ada tidak rencana bahwa Mas Adit dan teman-teman yang masih honorer ini akan diangkat menjadi pegawai tetap gitu? Kalau sampai saat ini saya belum pernah mendengar rencana itu. Belum pernah, Tapi ada yang berstatus kontributor dan akhirnya menjadi pegawai tetap sebelumnya ada? Kalau yang kontributor sekarang kayaknya nggak ada. Ya pegawai P3K ya kalau di negeri itu biasanya.
Ya, P3K. Oke. Ada rencana itu nggak sebelum-sebelumnya? Belum ada ya? Belum ada. Oh, belum ada. Baik. Makanya itu dengan seperti itu kami tuh sudah menerima, tapi loh kok ini dirumahkan. Oke. Bahasa kemarin dari surat undangan dari TVRI Yogyakarta kan akhirnya sudah mengundang Mas Adit untuk datang ke kantor. Bahasa yang diutarakan kepada Mas Adit kan merumahkan karyawan begitu ya. Apakah Ya. merumahkan ini artinya akan diselesaikan pekerjaannya selamanya atau akan ada pemanggilan lagi di kemudian hari? Jadi untuk penjelasannya itu, ini dirumahkan karena memang tidak ada anggaran Oke. untuk teman-teman tenaga honorer. Tapi secara kontrak itu kami baru perpanjang kontrak kan tahun sekali. Nah, Januari kemarin itu kita baru saja semuanya perpanjangan kontrak. Nah, terus kalau kontraknya seperti apa? Kontraknya itu tetap berjalan tidak terputus. Jadi sewaktu-waktu ada anggaran lagi, kita dipanggil lagi. Tapi kapan ya kami tidak tahu semuanya. Nah, itu. Ya, semacam pegawai PKWT lah ya, berarti ya? Ya. Begitu ya? Ya. Oke. Begini Mas Adit, saya ingin membacakan juga kepada Mas Adit. Mas Adit sendiri sudah membaca isi dari Inpres itu belum? Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran ini? Belum semuanya. Belum semuanya ya? Iya. Ini saya akan membacakan juga nih ya ke Mas Adit. Ada diktum Baik, terima yang kasih informasinya. ya ini ada diktum ketiga, poin ketiga, huruf A. Di situ dijelaskan bahwa dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja tahun 2025 di daerah juga. Ini tadi di diktum ketiga huruf ketiga poin A, ini identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu tidak termasuk belanja pegawai, Mas Adit. Artinya sebetulnya kalau saya informasi ini sudah dipahami belum sama Mas Adit sebelumnya dan kawan-kawan juga, pernah didiskusikan nggak? Kalau itu dengan adanya seperti ini karena kemarin itu juga nggak ada yang nyanggah, berarti teman-teman saya pikir juga nggak ada yang sampai sedetail itu membacanya. Oke. Nah, dengan adanya informasi ini yang saya utarakan tadi ke Mas Adit, plan ke depan kira-kira bagaimana Mas Adit? Plan ke depan untuk apa ini? Ya, maksudnya setelah apakah Mas Adit menunggu dipanggil kembali karena mengingat tadi instruksi Presiden sebenarnya tidak ada yang dihapus untuk belanja pegawai, artinya seharusnya tidak ada perumahan karyawan begitu. Rencana kalau mendengar informasi ini ke depannya gimana? Ya tetap saya masih menunggu surat resmi dari pihak stasiun televisi TVRI Jogja, karena kemarin juga waktu dirumahkan kita juga bersurat kalau kita dipanggil lagi biar ada kepastian juga. Itu kita juga menanti surat itu. Kalau hanya besok on lagi, besok gitu, ya gimana ya? Jadi kan kita juga kurang yakin kan gitu. Sebagai sesama jurnalis, saya mendoakan juga Mas Adit bisa kembali bertugas, bisa kembali gabung di TVRI Yogyakarta, mengemban amanah, mengemban tugas sebagai jurnalis yang tadi siang juga sudah diputuskan sebenarnya di rapat dengar pendapat dengan DPR bahwa tidak ada proses merumahkan karyawan. Terima kasih Mas Adit di Sapa Indonesia Malam telah hadir malam hari ini. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Mas Adit. Sehat selalu juga, semoga kita